Oh my God, help me! Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Finally we back to favorite topics of Mirror. Mohon maaf sebesar-besarnya lahir dan batin dari aku untuk teman-teman semua karena terlalu lama bisa up konten 911. Tapi malam ini yuk kita gas lagi pembahasan kasus-kasus kriminal mengerikan yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, karena ini udah part 17, rasanya nggak perlu lagi lah aku jelaskan apa itu 911 record, gimana cara kerja mereka. Tapi walaupun begitu, setelah aku baca di kolom-kolom komentar di TikTok atau di YouTube, banyak teman-teman yang masih debat nih, kenapa polisinya lama turun ke lapangan, kenapa polisinya banyak nanya. Nah, sebenarnya ini udah aku bahas di part 1 dan part 3, dan udah jelas di situ detailnya gimana. Tapi kalau misalnya ada teman-teman dari TikTok yang lagi nonton video ini, ataupun teman-teman yang baru ngeliat konten 911, jadi begini penjelasannya. Operator 911 itu bertugas hanya khusus di bagian telepon. Dia bertugas untuk menjawab panggilan telepon, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang si korban dan kondisi di sana saat itu. Setelah memastikan kalau si penelpon benar-benar butuh bantuan polisi, mereka akan langsung menurunkan petugas lapangan untuk meluncur ke TKP. Nah, sembari petugas lapangan lagi di perjalanan, si operator tetap bertugas untuk menenangkan si korban, memahami situasi yang terjadi di sana, ataupun informasi seputar pelaku, seputar si penjahat. Karena akan sangat berbahaya kalau misalnya si penelpon dengan operator ini putus koneksi, itu bahaya banget. Itulah kenapa si operator tetap menemani si penelpon sampai polisi petugas lapangan benar-benar sampai di depan si penelpon. Jadi jangan beranggapan kalau operator telepon ini setelah dapat telepon, dia langsung ngambil jaket, terus ngambil kunci mobil, OTW ke tempat si korban. Enggak. Jadi mereka ini udah punya tugas masing-masing. Satu di telepon, satu di lokasi lapangan. Jadi aku harap nggak ada lagi perdebatan tentang operator yang banyak nanya kenapa nggak langsung ke TKP. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kasus-kasus mengerikan yang terjadi di Amerika Serikat yang terekam dalam telepon 911. And now before video udah selesai, The Mirror mau selanjutnya. Kasus pertama terjadi di Wisconsin, Amerika Serikat. Hiduplah sepasang suami istri, Todd Kenhamer berusia 50 tahun dan istrinya Barbara Kenhamer berusia 46 tahun. Mereka udah menikah selama 25 tahun dan punya sepasang anak. Anak pertama perempuan bernama Jessica Servais dan anak kedua bernama Jordan Servais. Selain keluarga inti, di satu rumah mereka juga tinggal dengan orang tua Barbara, yaitu Robert dan Patricia Kenhamer. Nah, mereka satu keluarga ini masih terjaga hubungan baik antar keluarga. Tapi pada 16 September 2016, seperti biasanya pada pagi hari jam 7.50 pagi, Barbara dengan Todd itu keluar rumah untuk pergi bekerja. Todd ini bekerja sebagai teknisi pengganti kaca truk, dan Barbara bekerja di sebuah kafe di West Salem Middle School di Wisconsin. Tapi entah kenapa sampai jam 8 pagi, Barbara ini nggak juga sampai di kafenya, dan itu jadi tanda tanya untuk manajer si Barbara. Nah, manajer ini coba nelpon ke rumah si Barbara, dan telepon itu diangkat oleh ibu Barbara, si Patricia, dan ibunya mengatakan kalau mereka udah berangkat dari jam 7.50 tadi. Tapi itu satu alasan, Barbara nggak pernah sampai ke tempat kerjanya. Nah, otomatis manajer sama si ibunya dibingung kan, ini Barbara kemana? Nah, pada pukul 8.30, 911 mendapat panggilan dari Todd Kenhamer, dan Todd mengatakan bahwa sebuah insiden baru terjadi sama mereka. Di mana ketika di perjalanan, si Todd mengatakan ada truk besar yang sedang membawa pipa besi di depan mereka, dan pipa itu terlepas sampai membuat mereka ini kecelakaan. Pipa ini menghantam kaca depan mobil dan melukai Barbara. Dan lukanya itu sangat fatal karena melukai dada dan merobek kepala si Barbara. Nah, karena saat itu kondisi Barbara lagi kritis, si Todd ini sangat-sangat panik dan dia minta bantuan kepada 911. Nah, kita dengar dulu rekamannya. Hello. Oh, hi. This is the 911 center. You called me. I've got any help now? Yes. Hang on. I've got police and ambulance, first responders headed to Emmonsburg and Cooley. I need you to tell me what happened. Slow down. Did the car need help? Okay. And so your wife is injured? Yes. Okay. Yes. And there was a car accident? Yes. A pipe or something came through her windshield. A pipe did. Pipe. Okay. What's your first name? Todd. Todd, okay. And they're gonna help you help her until somebody gets there, okay? Hurry up. You're gonna hear a dial tone in the phone ring. Just stay on the phone. Let me talk first when they pick up, okay? Yeah. Mm-hmm. Tell me exactly what happened. She got her and she's hitting her head in the throat, I think, in the throat or something. She's got blood coming out of her nose and mouth and it's really big and blue. How old is she? 46. Is she awake? No, I can't get her to her. She talked at first a little bit.
Okay, is she breathing? No, I don't think so. No. All right, sir. We do have help on the way. Stay on the line, okay? Hold on. There is Get help. off the road. Sir, I want you Get to off stay, the road. I want you to stay right where you're at, sir. Hey, I'm going to try to do something with it. Yep, we're gonna, I'm going to put the phone down. can you get her out of the vehicle, sir? I got her out. Okay, I want you to lay her flat on the ground. I got her flat. I know Penn State, but I don't know what to do with it. Okay, listen carefully. I'm going to tell you how to do chest compressions. Place the heel of your hand on her breastbone, right between her nipples. I know how to do that. The other hand is the I top. know how to do that. Pump the chest hard and fast. At She least got 20 blood coming out of his mouth. That's okay. She got blood bubbling out of her mouth, Dad. That's okay. That's okay. We're going to keep pumping the chest hard and fast, okay? Keep going, sir. You're doing great. How far out are they? One. They're coming as fast as they can, sir. I know, but how fast is that? They're coming. I know, but I can't stay here much longer like this. Yes, you can. You're doing a great job. She's breathing out her ear, too. I think I Okay? hit her hard when she whipped around. Okay. That's okay. We're not hurting her at all right now. Here comes somebody that's running. I don't know who he is. Okay. Just keep going. I am. Yeah, I'm coming. All right. I'm coming. Okay. Keep doing CPR. You're doing great, sir. Do it. Come on, brother. They went by me. They went by me. Call them and tell them come back. They went past me. Okay. I'm on Bergam till we got them. Come on. Fucking me. Oh my God, come on. Oh my God. Okay, so we got him turned around. Keep going. Keep Come on, doing that get him back here. CPR. Get him back here. Get him back here, come on. Yep, they're coming. I don't see him. You got him, here they are. Nah, ketika sampai di TKP, polisi menemukan Toad dalam keadaan yang sangat gugup, gelisah, nggak nyaman, dan kayak agak bingung gitu ketika polisi nanya-nanya. Dan di sini aku rasa kalian bisa nebak apa yang terjadi sebenarnya. Ketika Toad diinterogasi oleh polisi, dia mengatakan pada saat dia berjalan dengan mobil, pipa besar yang lagi diangkut oleh truk besar di depannya itu jatuh, lepas, dan pipa itu menghantam kaca depan mobilnya, kayak yang tadi aku jelaskan. Tapi by the way, kejadian ini kayak ngingatin dengan film Final Destination nggak sih? Yang pipa besar menghantam mobil polisi. Nah, Toad mengatakan bahwa dia menarik pipa besi itu dari kursi depan mobil dan mengeluarkan si Barbara dari mobil. Kemudian Toad melakukan CPR kepada Barbara untuk membuat dia sadar. Nah, tapi ketika polisi melihat kondisi TKP, respon Toad ketika diinterogasi itu sangat aneh, seakan-akan ini kayak menutupi sesuatu. Nah, pastinya hal pertama yang diperiksa oleh polisi di sana adalah rekaman CCTV terdekat. Dan saat itu polisi menemukan CCTV di dekat peternakan kuda, dan dari CCTV itu polisi menemukan kejanggalan tentang kejadian sebenarnya, karena nggak cocok nih antara CCTV dengan cerita si Toad. CCTV diperiksa dari rentang waktu 7.50 pagi saat mereka keluar dari rumah sampai 8.30 ketika Toad nelpon 911, dan di rekaman CCTV nggak ada satupun truk yang lewat di depan mereka. Jadi bisa disimpulkan kesaksian Toad kepada polisi itu ngarang, bohong. Ditambah lagi setelah hasil otopsi jasad Barbara dirilis, kesaksian tim medis sangat berbeda dengan cerita dari si Toad. Di tubuh Barbara ditemukan banyak luka memar, kayak luka dipukul. Kemudian di lehernya ada luka garisan yang sepertinya itu adalah luka cekikan. Ditambah lagi hidungnya patah karena benda tumpul. Di kepala juga ada memar oleh benda tumpul dan bagian belakang kepalanya robek cukup besar. Kalau dilogikakan, kalau memang karena pipa yang menghantam Barbara, kenapa kepala belakangnya bisa robek? Dan indikasi tim medis juga polisi mengatakan kalau luka di belakang itu kayaknya sengaja dipukul. Nah, tapi kalau dianalisa lagi, kalau memang kejadian yang diceritakan oleh Toad itu benar-benar terjadi, harusnya tubuh Barbara ini hancur nggak sih bagian atasnya? Ini kan pipa besi yang ukurannya itu kayak satu lengan orang dewasa gitu, dan ngehantam tepat di depan kaca si Barbara. Harusnya kepalanya atau dadanya itu seenggaknya bolong atau hancur, tapi ini nggak, hanya luka-luka memar yang kayak dipukul di satu titik. Nah, tim medis juga polisi yakin kalau ini bukan karena kecelakaan, tapi ini karena perkelahian fisik. Mungkin perkelahian antara Barbara dengan si Toad. Selain itu, di tangan juga jari jemari si Toad itu juga ada luka goresan yang terlihat baru.
Dan Toad mengatakan kalau luka itu dia dapatkan karena dia refleks memukul kaca depan mobil untuk menyelamatkan si Barbara. Nah, karena tingkah dan jawaban si Toad yang sangat mencurigakan, ditambah kondisi TKP dengan tubuh Barbara yang sangat beda dengan penjelasan si Toad, pastinya membuat polisi geram dan memaksa Toad untuk mengaku apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar aja, ketika udah ditekan oleh polisi, Toad sangat ketakutan, dia semakin gugup dan makin ngawur jawabannya, sampai akhirnya Toad mengaku semua perbuatannya. Pada bulan Desember tahun 2016, 3 bulan kemudian, Toad masuk ke pengadilan atas dakwaan membunuh istrinya sendiri. Tapi di sini semakin aneh. Jaksa pengadilan mengatakan kalau mereka nggak bisa mengetahui motif dari pembunuhan Toad kepada Barbara. Karena dari rekam jejak kehidupan mereka, nggak ada indikasi yang bisa memunculkan tindakan pembunuhan. Kehidupan keluarga mereka baik-baik aja, mereka nggak ada hutang, nggak ada riwayat KDRT. Dan mereka adalah keluarga yang bisa dibilang kaya, berada. Nah, karena hal-hal itulah, jaksa mengatakan kalau mereka susah menemukan motif kenapa Toad membunuh si Barbara. Tapi emang dari hasil interview nggak ada penjelasannya dari si Toad, kenapa dia bunuh istrinya. Aneh nggak sih? Tapi walaupun begitu, Toad tetap dinyatakan bersalah, dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 30 tahun. Catatan penjara menunjukkan bahwa dia tetap dipenjara di lembaga pemasyarakatan di Doji maupun Wisconsin. Dan itulah akhir kasus dari Toad Hammer yang membunuh istrinya Barbara Ken Hammer. Coba, kalian yang dengar kayak kurang puas gitu nggak sih sama kasusnya? Bisa-bisanya kasus ini nggak ditemukan motifnya apa. Kenapa Toad bunuh si Barbara? Nggak mungkin tiba-tiba aja. Tapi anehnya kenapa hasil wawancara juga nggak menemukan jawaban dari si Toad. Kalau kalian cek di YouTube, itu ada video wawancara mereka, 1 jam lebih kalau nggak salah. Dan gimana bisa dari sepanjang wawancara itu nggak ditemukan satupun jawaban kenapa Toad membunuh istrinya. 2 orang remaja, Cory Moss berusia 22 tahun dan Stacy Heltorter berusia 24 tahun, mereka berdua ini berteman akrab. Dan mereka ini bisa dibilang punya pertemanan yang toksik, rusak. Pada bulan Februari 2014, Cory Moss ini ketangkap polisi karena ketahuan ngejual ganja. Dan pada Agustus 2014, Stacy ini juga ditangkap oleh polisi karena menjadi tersangka pembunuhan di dalam sebuah mobil. Tapi karena kurangnya bukti, akhirnya Stacy dibebaskan. Nah, pada 1 Februari 2015, si Cory ketangkap lagi karena dia ketahuan ngejual ganja lagi. Dan 8 hari kemudian, pada 9 Februari 2015, sekitar jam 9 pagi, entah gimana ceritanya, di apartemen Stacy ini terjadi baku tembak. Dan Cory sama Stacy tewas di insiden penembakan itu. Nah, ibu Stacy yang bernama Dawn Heltorter, waktu itu lagi kerja dan dia dapat telepon dari seseorang yang mengatakan kalau Stacy ini adalah salah satu korban penembakan di apartemennya sendiri. Nah, kakak Stacy yang juga dapat kabar yang sama langsung datang jemput ibunya menuju ke apartemen Stacy untuk melihat kondisi anak dan adik mereka. Dan selama perjalanan, si Dawn ini berharap kalau Stacy ini masih hidup. Tapi ketika mereka sampai di sana, ketika pintu apartemen dibuka, mereka melihat 2 tubuh terbujur kaku bersimbah darah di dalam kamar Stacy. Dan salah satunya adalah Stacy Heltorter. Ibu Dawn panik dan dia langsung nelpon 911 untuk minta bantuan polisi. Kita dengar dulu rekamannya. Gwinnett County 911, what is the location of your emergency? 1400 Harrington Road, Lawrenceville, Georgia. What apartment number? 5302. 5302? Yes. Okay. What's the phone number you're calling from, ma'am? 678. What's going on there, ma'am? Police. I just found, I got a call at work that there was a shooting that my son was involved in. And I just arrived at this location. There's no police here. And they are dead in the apartment. You said they're dead? A police car. Now it's gone. It's not a cop here. And they said the police was notified. Okay. I just left my job and I come here and the door is open. And they're dead. Okay. I am showing the police have been notified they are on the way. You said they're dead in the apartment? They're dead. How many people? Right now, I only see 2. I didn't go all the way in, but my son is one of them. Okay. All right. What is your name, ma'am? My name is Dawn, D-A-W-N. What is your last name, Dawn? H-A-L-L-P-O-R-T-E-R. Oh, my God. Where are you at right now, Dawn? I'm standing in front of the building.
my son pushed the door open and we could see the bodies, and we turned around and called 911 because somebody called me at work and told me my son was involved in a shooting. So I got my manager's permission to leave, and me and my son just came. They gave us the address and everything, and we just arrived here thinking the police would be here to find out what's going on. No cops are here. We go and knock on the door, but when he went to knock, the door pushed open, and you could see the bodies there. Okay. Is your son still outside with you? The one that pushed my open? other son that's with Yes. me, but my other son is laying up there shot. I've got paramedics and police both coming out there, I understand. Okay, and your other son's outside with you, though, right? Yeah, he Okay. left his job in Alpharetta and came and picked me up because I was too hysterical to drive. And then I get here thinking that I'll find out what's going on, and there's no cops here or anything whatsoever. And I was informed that it was reported to the police. Then I got to come and find me. Oh. Okay, that's an apartment 5302, correct? Yes, 1400 Harrington Road, apartment 5302. Oh, Jesus, I didn't think I'd have to find him this way. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Polisi sampai di lokasi pada pukul 9.50 pagi, dan berita tentang insiden baku tembak itu langsung beredar di koran, juga di berita TV. Polisi juga langsung menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya di apartemen itu, dan siapa yang terlibat. Dan dari semua investigasi, polisi hanya menemukan dua petunjuk. Petunjuk pertama, dari rekaman CCTV di dekat apartemen. Pada waktu kejadian, ada mobil Silver Ford, yang diduga adalah mobil pelarian dari si pelaku, dan pengemudinya adalah seorang wanita berkulit putih. Petunjuk kedua adalah seorang pria bernama Jeremiah Barker yang menurut polisi mencurigakan karena si Jeremiah ini juga nelpon 911 tepat sebelum ibu Dawn nelpon 911, yang artinya Jeremiah lebih dulu tahu tentang kondisi penembakan itu. Mungkin pada saat kejadian Jeremiah ada di sana, atau justru dia terlibat dalam insiden penembakan itu. Dan polisi juga mencurigai si Jeremiah ini mungkin dia diam-diam merusak bukti yang ada di TKP sehingga polisi ini kesulitan untuk melacak siapa orang yang terlibat di insiden ini. Tapi karena nggak ada satupun bukti yang mengarah kepada Jeremiah, akhirnya Jeremiah dibebaskan, dan kasus ini mengalami jalan buntu. Bahkan selama bertahun-tahun, kasus ini nggak terpecahkan. Nggak ada petunjuk sama sekali tentang siapa pelaku dan orang-orang yang terlibat di insiden ini. Bahkan motif apapun, mereka berdua, si Corey sama Stacy ini terlibat apa sampai ada insiden penembakan itu, polisi juga nggak menemukan petunjuknya. Sementara ibu Stacy, si Dawn Haltorter tadi, mendesak polisi untuk segera mengusut kasus ini sampai tuntas, menemukan siapa orang yang terlibat, atau mungkin pelaku yang membunuh anaknya. Tapi ya kembali lagi, karena nggak ada petunjuk dan barang bukti, kasus ini nggak bisa dijalankan, dan sampai sekarang kasus ini nggak terpecahkan. Coba, apakah kalian merasakan ada hal aneh dari kasus ini? Apakah ada seseorang yang berhubungan dengan penjualan ganja yang membuat Corey terlibat? Stacy nggak tahu apa-apa, kebawa juga. Nah, kasus ketiga ini kasus yang sangat heartbreaking. Kalau kalian udah nonton 911 sebelumnya tentang kasus Otis Sanchez, lagi-lagi kejadian kayak gini, guys. Mungkin aku bisa yakin teman-teman cewek banyak yang nggak kuat untuk dengar rekamannya. Di daerah Hamilton, Amerika Serikat, seorang wanita 20 tahun bernama Deasia Watkins hidup dengan penyakit depresi postpartum, yaitu penyakit mental yang menyerang wanita yang baru aja melahirkan. Simpelnya mirip-mirip baby blues gitu. Nah, Deasia ini baru aja melahirkan anak perempuan bernama Jenaya Watkins pada bulan Desember tahun 2014. Nah, sejak itu Deasia bertingkah kurang waras. Menurut ayahnya, tiap malam ini Deasia suka nangis-nangis, suka teriak-teriak histeris, dan selalu mengatakan kalau ada iblis. Ada iblis yang mengejar dia. Nah, pada 25 Januari 2015, polisi sempat datang ke rumah Deasia karena orang tuanya nelpon 911. Karena pada malam itu, Deasia teriak-teriak sendiri, dan entah karena alasan apa, dia ini sangat marah dengan si Jenaya dan dia pengen membunuh Jenaya yang waktu itu masih berusia 1 bulan. Nah, karena kondisi mental Deasia, akhirnya lembaga yang kayak Komnas Anak itu memutuskan untuk memisahkan Deasia dengan Jenaya. Dan akhirnya Jenaya dititipkan ke kakak si Deasia dan dirawat di sana.
Aku nggak tahu nama kakaknya siapa. Nah, waktu Jenaya dibawa pergi, Deasia ini tiba-tiba kejang-kejang, terus dia pingsan dengan mata yang terbuka. Agak aneh dan creepy. Nah, tapi di sini salahnya, kakak Deasia nggak menjalankan perintah dari pengadilan sepenuhnya. Karena ternyata diam-diam dia ini suka mempertemukan Jenaya dengan ibunya, si Deasia. Ya mungkin insting naluri seorang ibu kali ya. Dia kasihan ketika adiknya nggak bisa bertemu dengan bayinya, terus dibiarin aja mereka ketemu. Padahal jelas-jelas lembaga Komnas Anak tadi itu melarang Deasia ketemu dengan bayinya sementara menjelang kondisi jiwanya pulih. Dan bener aja, pada 15 Maret 2015, sebuah insiden mengerikan terjadi. Nah, anak dari kakak Deasia yang bernama Robert Stewart pada pagi hari itu bersiap-siap untuk mengantar anaknya ke sekolah. Tiba-tiba si Robert ini dapat panggilan telepon untuk datang ke rumah kakaknya. Dan ketika Robert datang ke rumah kakaknya, di sana dia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Robert membangunkan kakaknya untuk melihat apa yang terjadi di dapur dalam rumahnya. Dan di sana mereka melihat pertumpahan darah. Dan saat itu dalam keadaan histeris dan panik, kakak Deasia nelpon 911 untuk minta bantuan. Kita dengar dulu rekamannya. Since 911, where's the address of your emergency? Somebody please send the police. My niece Okay, killed ma'am. her baby. Please. What is the Help address? me. Wild West. Okay, ma'am. Lord, Who- help me. Ma'am, who Oh, were you my just God. you were just talking to somebody. Who were you just talking to? My son, he came over here, he found that I was asleep. And he let his kids in to go to school because they go from my house. And he seen the baby on my... Oh, my God, help me. Ma'am, listen to me. I need you to stop crying, okay? Stop crying. I need you to take a deep breath and tell me what happened. Ma'am, please send the police right away. Ma'am, you weren't crying but I heard you talking to him. You were fine. And then when I picked up, you started crying. I need you to tell me what's going on. Ma'am, I am crying. I was outside screaming. What happened? But he keeps telling me to calm down. I don't What know happened? All I know is my son came in here and woke me up and said, Mama, the baby's dead. And I'm like, what are you talking about? What I'm going to do because she killed this baby. Oh, God. Okay, why are you saying she killed the baby? Because the baby is in the room. Here, talk to my son, brother. Come talk to him. How old is the baby? The baby is 3 months. Oh, my God. I'm going to kill. Hello? What happened? Police. I don't know. This house is big. I don't know where my little cousin is. So can you please... Where is the 3-month-old baby? The baby is on my mama's kitchen counter with his head smashed. Now I need you to please send me... Okay, is it a male or female? Know where my little cousin is at. Now if a little girl pop up with a weapon, I'm not gonna have a little cousin no more. So can you please... I know it's hard to talk. Can you please just send the police as fast as Okay, you can? I need to know what happened to the baby. I don't know what happened to the baby. I came into the house, she told me, came into the house, the baby was on the counter. My mom was in the bed asleep. I woke my mom up and we calling you. That's all I know. I don't know nothing else. I have a little cousin, she was here. I don't know Okay, listen to me. Look, Is the baby breathing? listen, lady, the baby is deceased. Okay. It is All right, not we're the sending the police and an ambulance, okay? Mama, What is your name, sir? Mama, shush. Hello, What is your name? I'm Robert Stewart. And who is the mother of the child? Huh? Who is Her the name mother? Deasia. What is Deasia's last name? Watkins. Is she there right now? No, I don't know where she's at. That's the problem. I don't know where this little girl is at. I don't even know if she's in this house. It's a big house, lady. Please. I don't want to look for her. I don't want to look for her. So if you please send the police. Listen to me, sir. We already have the run started, okay? All right. So no one has any idea what happened to the child. Listen, lady. I cannot explain to you what happened because I do not know. Nobody knows. It happened sometime in the middle of the night. Okay, what do you see when you look at the child? My children, look, lady. I don't want to describe the scene. This experience is very, very bad. All right. The little baby head is open, like Okay. open. I'm not going in there to touch nothing because I don't want to mess nothing up. I'm not going in there to look because I already seen it. But it's not. It's very violent. It's a very violent scene. All right. It's very violent. All right, sir. We Very have violent. police and fire department responding out. All right. I gotta go back to the car because my kids is outside. I don't know where this girl is at.
Now, Ma, I need you to either go lock yourself in here or I'm finna go, because I gotta go out here with them. Then come outside, Ma. You gotta pick, because I gotta be out there with them. My kids are scared. I'm not looking nowhere, because if I see her, go ahead. Go ahead. Okay, Mommy, I'm ready to die. I'm not gonna die. Hello? Yeah, I'm still here. Miss Stewart. Yes, can I call my aunt, please? Okay, can I speak to your mom? Mom, the lady wants to talk to you. Hello. Okay, ma'am, listen to me, okay? We have help on the way. What do you think happened? What do you think happened? What happened to the baby? I don't know. My son wouldn't let me go. I don't know. I had my knees. Oh my God, I would die. You said something about your daughter killing your baby? I want to call my daughter. I'm scared. Okay, so nobody can tell me what happened? No, my knees are scared. Oh my God. All right, we have help on the way, okay? I'm so scared. Oh my God, I'm gonna die. Oh my God, they're gonna get you. They're gonna get you. Please hurry up. Oh my God. Oh my God. What am I gonna do? Oh my God. What was in my house? What was he doing in my house? Oh my God, Mel. Oh my God. Nah, ketika polisi sampai di TKP, mereka juga melihat kondisi dapur yang merah darah, lantai, meja, dinding, itu semua berlumuran darah. Dan polisi makin ngeri lagi ketika dengar kesaksian dari kakak Deasia. Kalian tahu apa yang terjadi? Jadi pada saat mereka sampai di dapur dan ngelihat itu, Deasia lagi menggendong bayinya yang berusia 3 bulan, Jenaya. Dan kondisi Jenaya itu udah penuh dengan luka tusukan. Bayi 3 bulan ditusuk berulang kali dengan pisau. Kalian tahu gimana bentuknya? Itu udah bener-bener kayak gumpalan daging aja. Dan yang mengerikannya lagi, pada saat Deasia lagi gendong anaknya Jenaya, kepala Jenaya itu udah kepotong dan tergeletak di lantai. Jadi ibunya lagi gendong bayinya tanpa kepala. Kepalanya di lantai. Jadi kalian bisa ngerti kenapa kakak Deasia bisa sehisteris itu di telepon. Karena memang pemandangan itulah yang dia lihat pada pagi hari ketika dia baru bangun tidur. Kakak Deasia juga mengatakan pada saat mereka melihat Deasia, pisau yang digunakan untuk membunuh Jenaya itu diletakkan Deasia di tangan bayinya. Dan dia mengatakan, kamulah yang membunuh dirimu sendiri. Sumpah aku gak kuat ngebayangin ketika ada di TKP ngelihat kondisi dapur yang kayak gitu. Bahkan di telepon kita bisa dengar Robert Stewart yang terlihat kuat pun langsung menangis. Nah, singkat cerita, karena perbuatannya, Deasia dihukum penjara selama 15 tahun. Tapi di sini apakah kalian puas dengan hukuman 15 tahun? Kalau aku sebenarnya nggak puas, tapi karena mempertimbangkan kondisi mental dan jiwanya, ditambah lagi dari cerita tadi kita tahu kalau kakak Deasia itu juga punya andil dalam kesalahan. Perbuatan dia jelas-jelas bakal menimbulkan bahaya kayak gini. Tapi aku nggak tahu apakah kakak Deasia juga mendapatkan hukuman karena tindakannya itu yang mengizinkan Deasia ketemu dengan bayinya. Aku nggak tahu. Tapi walaupun hukuman penjaranya cuma 15 tahun, bisa jadi setelah itu dia seumur hidup ada di rumah sakit jiwa. Gila, ngeri banget nggak sih? Dia gendong bayinya yang udah kayak gumpalan daging karena ditusuk pisau dan kepalanya di lantai. Oke guys, kita bahas 3 kasus dulu. Aku mau tahu pendapat kalian tentang 3 kasus ini. Coba share di kolom komentar. Tapi tenang aja, 911 nggak akan secepat ini berakhir. Kita masih punya 3 kasus lagi yang nggak kalah menyeramkan juga. Tapi kita sambung di part 2, karena takutnya video ini bakal kepanjangan. Jadi, sampai ketemu di part 2. Bye. Nah, malam ini kita akan Doce. Jadi kakak, karena memang pemandangan itulah yang